Nantikan kesempatan Anda dan tunggulah saat Mr. Market tertekan dan menurunkan harga saham serendah mungkin, sehingga memunculkan peluang membeli dengan margin of safety. Saya Tama Andi, jumpa lagi di segmen Baca Buku. Bab 19, pahami Mr. Market dan margin of safety. Apa yang membuat seseorang menjadi investor yang baik? Menurut Warren Buffett, investor yang baik adalah seseorang yang mengombinasikan pertimbangan bisnis yang baik dengan kemampuan untuk mengabaikan pergelakan liar di pasar. Ketika emosi mulai berputar, kata Buffett, ingatlah konsep Ben Graham mengenai Mr. Market dan carilah margin of safety. Warren Buffett belajar dari Benjamin Graham di Columbia University. Buffett kebetulan satu-satunya pelajar yang mendapatkan nilai A+ selama 22 tahun Graham mengajar. Graham mengajari Buffett dua konsep yang sangat penting yang masih dia jalankan sampai sekarang. Pertama, kiasan Mr. Market. Dan yang kedua adalah untuk selalu mempunyai margin aman atau margin of safety dalam harga beli. Dua gagasan ini dan pandangan bahwa saham merupakan bagian kepemilikan atas sebuah bisnis adalah Rocks of Gibraltar atau pedoman pokok Graham. Buffett merasa bahwa jika seorang investor telah menggenggam erat tiga gagasan dasar ini, dia telah menempatkan dirinya pada posisi yang tepat. Buffett menyinggung konsep ini pada perayaan ulang tahun Graham yang ke-100 dengan mengungkapkan bahwa sebelumnya konsep-konsep tersebut valid dan akan tetap penting satu abad mendatang. Siapa atau apakah Mr. Market yang ditemukan bertahun-tahun lalu oleh guru Buffett, Ben Graham? Buffett mendeskripsikan Mr. Market sebagai seorang partner bisnis, seseorang dengan masalah emosional yang tidak dapat disembuhkan, yang muncul setiap hari tanpa jeda, dan yang menentukan harga di mana ia akan menjual sahamnya dalam bisnis kepada Anda. Mr. Market menurut Buffett adalah yang dulu sering disebut sebagai manic depresi dan yang sekarang mungkin disebut bipolar. Masalah psikologisnya mempengaruhi harga yang dia tentukan. Ketika dia merasa sangat gembira, dia hanya melihat hal-hal yang bagus pada bisnis dan menetapkan harga yang tinggi pada surat-surat berharganya. Sebenarnya, pada saat dia berada dalam suasana hati yang demikian, dia tidak benar-benar ingin menjual sahamnya karena dia khawatir Anda akan setuju dengan harga yang dia tetapkan, membeli sahamnya, dan mendapatkan keuntungan dari seluruh kenaikan harga yang menurutnya sangat mungkin terjadi. Dan kemudian, ada sisi gelap Mr. Market. Pada saat dia sedih, dia tidak melihat apapun kecuali kesulitan yang ada di dalam dan di luar bisnis. Dalam suasana hati yang seperti ini, dia khawatir kalau Anda akan melepaskan surat-surat berharga Anda padanya dan dia akan ditinggalkan dengan kantong yang penuh pada saat meluncur jatuh. Dalam suasana hati ini, dia menetapkan harga yang sangat murah atas sahamnya dan berharap Anda akan membelinya. Mr. Market sangat teguh pendirian, jelas Buffett. Dia selalu datang setiap hari, bagaimanapun suasana hatinya. Dia tidak berkeberatan jika Anda mengabaikannya. Dia akan kembali besok dengan sebuah harga. Yang harus Anda lakukan adalah mengetahui bagaimana suasana Mr. Market hari ini dan memutuskan apa yang akan Anda lakukan berkaitan dengan hal tersebut. Mengabaikannya, memanfaatkannya. Sekali lagi, dia tidak peduli dengan apa yang akan Anda lakukan. Namun kuncinya adalah, kata Buffett, mengulangi penjelasan Graham, jangan pernah jatuh di bawah pengaruhnya. Pengaruh tersebut bisa sangat kuat pada waktu-waktu tertentu. Kemuramannya dapat menular ke semua orang. Kegembiraannya bisa memabukkan. Baca suasana hatinya, kata Buffett, dan bertindaklah dengan cara-cara yang memperhitungkan suasana hati tersebut. Tapi Anda sendiri jangan sampai terlarut dalam suasana hatinya itu. Mr. Market Ben Graham adalah metafora yang harus digunakan oleh setiap investor nilai sebagai dasar untuk memahami cara kerja harga di pasar saham.
Hal itu akan membantu menerangkan kegilaan pasar dan juga membantu dalam memberikan isyarat dan menandai datangnya peluang. Sebagai seorang investor, Anda harus selalu siap untuk memanfaatkan Mr. Market pada saat dia tertekan dan harga saham jatuh. Hal ini berarti bahwa bisnis-bisnis yang bagus sedang kecipratan cat oleh sapuan kuas yang besar. Inilah saatnya untuk menjadi oportunis agresif, untuk meraih peluang yang disajikan oleh kebodohan pasar saham dan untuk melakukan investasi besar-besaran dalam saham karena Anda yakin nilai intrinsik lebih tinggi daripada harganya. Pada saat jatuhnya pasar saham di tahun 1987 menyebabkan turunnya harga Coca-Cola, Buffett memanfaatkan kemuraman Mr. Market yang telah menekan harga begitu rendah secara tidak normal atas bisnis-bisnis yang menurut Buffett solid. Dia membeli saham Coca-Cola senilai $1 miliar pada harga rata-rata $11 per lembar saham. Dia merasa bahwa Coca-Cola adalah sebuah franchise yang hebat dan pada saat itu nilai intrinsik Coca-Cola lebih besar daripada harga sahamnya yang rendah. Pada saat itu, lanjutnya, Coca-Cola adalah merek yang paling kuat di dunia. Produknya relatif murah dan disukai di mana-mana. Konsumsi per kapita di negara-negara dunia cenderung naik setiap tahun. Mr. Market tidak menyukai saham ini? Bagus, kata Buffett. Waktunya membeli. Seperti halnya department store yang akan bangkrut dan semua barang diberi tanda diskon 50%, ini adalah peluang bagus untuk membeli barang-barang bernilai dengan harga murah. Setelah memasukkan Mr. Market dalam kerangka berpikir Anda juga harus memegang erat pentingnya margin of safety atau margin aman. Prinsip lain Ben Graham. Sederhananya, margin of safety adalah kondisi harga saham yang secara substansial lebih rendah dari nilai bisnisnya. Anda tidak ingin harga dan nilai bisnis yang terlalu dekat. Anda ingin terdapat cukup jarak di antara dua angka tersebut. Margin yang besar, meminjam istilah Buffett. Sekali lagi, Anda ingin membeli selembar uang dolar seharga 40 sen di pasar saham. Buffett berbicara mengenai mengendarai truk berbobot 10.000 pon, melintasi jembatan yang didesain dengan daya dukung 30.000 pon. Dengan kata lain, masih banyak ruang untuk berjaga-jaga seandainya ada kesalahan. Dan inilah saatnya irasionalitas Mr. Market bekerja untuk kepentingan Anda. Kadang-kadang dia bisa sangat muram, sehingga menyebabkan harga saham turun dengan tajam. Hal tersebut memberi Anda peluang untuk meraih margin of safety pada saat membeli saham. Pada akhirnya, kata Buffett, pasar akan mengetahui nilai bisnis tersebut yang sebenarnya, dan harganya akan naik. Cepat atau lambat, kata Buffett, dengan penuh keyakinan, nilai akan berbicara. Sekali lagi, jangan biarkan Mr. Market membuat Anda terlarut dalam suasana hatinya. Jangan biarkan dia menilai bisnis untuk Anda. Tekan Buffett. Dia adalah pelayan, bukan pemandu Anda. Pada saat menilai margin of safety, kata Buffett, gunakanlah konsep nilai intrinsik sebagai titik pangkal. Nilai intrinsik adalah pengukuran yang benar-benar valid. Tujuannya adalah untuk menentukan nilai diskonto kas yang dapat diambil selama umur hidup bisnis tersebut. Nilai intrinsik, sebagaimana yang diakui sejak awal oleh Buffett, adalah estimasi yang sangat subjektif. Arus kas di masa mendatang terkoreksi naik atau turun, dan nilai intrinsik mengambang di antara kisaran tersebut. Bermacam-macam tingkat bunga juga mempengaruhi perhitungan nilai intrinsik. Meski begitu, jelas Buffett, nilai intrinsik tetap menjadi titik pangkal yang paling bermanfaat untuk memahami keunggulan relatif sebuah investasi dibandingkan dengan investasi lain. Ini juga yang menjadi alasan lain mengapa Buffett lebih menyukai bisnis yang mudah dipahami. Dia dapat melihat pendapatan mereka, arus kas, dan modal yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan tersebut. Dan dia dapat menggunakan informasi-informasi itu untuk menganalisis nilai intrinsiknya. Selanjutnya, dia juga dapat melihat jika ada selisih yang signifikan antara harga dan nilai. Sasaran Anda melakukan apa yang dilakukan Buffett dan mengambil manfaat dari kesalahan yang dibuat Mr. Market saat dia menetapkan harga rendah pada bisnis yang bernilai lebih dari itu. Pada saat kemuraman Mr. Market menciptakan margin of safety, inilah saatnya beraksi.
Pastikan bahwa Anda memahami konsep Buffett mengenai Mr. Market dan margin of safety. Hal ini akan membantu Anda mendapatkan kerangka berpikir yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Perhatikan analogi Buffett. Buffett mengulas bahwa, sebagaimana Tuhan, pasar akan membantu mereka yang berusaha. Tapi, dia dengan cepat menambahkan, pasar tidak memaafkan mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nantikan kesempatan Anda dan tunggulah saat Mr. Market tertekan dan menurunkan harga saham serendah mungkin, sehingga memunculkan peluang membeli dengan margin of safety. Sekali lagi, nasihat Buffett mengenai kesabaran dan kedisiplinan terbukti jelas dan tegas. Jika Anda dapat mengembangkan tingkat kedisiplinan yang seperti Buffett dan menunggu sampai munculnya peluang, Anda akan mendapat imbalan. Beberapa pihak mengeluhkan gejolak pasar. Buffett tidak. Dia percaya bahwa gejolak atau volatility, perubahan suasana hati Mr. Market yang dramatis adalah faktor yang menciptakan peluang bagi investor yang cerdik. Tunggulah sampai orang-orang bertindak bodoh dan kemudian bertindaklah dengan bijak.